Om Swastiastu. Jika kita ingin pergi ke suatu tempat, adalah hal yang paling dasar bagi kita untuk mengetahui jalan mana yang akan kita lewati, agar kita dapat sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Begitu pula apabila roh atau atma ingin pergi ke swarga loka maupun naraka loka, maupun tempat-tempat lain di alam semesta ini, ada jalur-jalur tertentu yang harus dilewati oleh sang roh untuk mencapai tempat-tempat tersebut. Kitab Suci Weda mengenal dua jalan yang dapat dilewati oleh atma atau roh makhluk hidup setelah meninggalkan badan kasar mereka di bumi. Uraian mengenai kedua jalan ini membuktikan secara kasat mata mengenai keberadaan surga dan neraka yang sesungguhnya memang nyata dan berada di luar bumi. Roh atau atma dibagi menjadi dua jenis, yaitu Nitya Siddha dan Nitya Baddha. Golongan Nitya Siddha adalah roh-roh yang berada di dunia rohani, yang tidak pernah jatuh dan senantiasa berada dalam hubungan cinta kasih rohani bersama Tuhan. Sementara itu Nitya Baddha adalah golongan atma yang masih berada dalam lingkaran kelahiran dan kematian atau punarbawa di alam semesta ini. Golongan Nitya Baddha dibagi lagi menjadi golongan orang saleh atau sadhu dan orang jahat atau duskrita. Baik orang saleh maupun orang jahat akan menjalani pengadilan dari dewa kematian Yamaraja atau Yamadipati setelah kematian mereka. Kitab Suci Weda Wisnu Purana menyatakan bahwa terdapat dua jalur utama di alam semesta ini, yakni Pitriyana dan Dewayana. Orang-orang yang berdosa akan melalui jalur Pitriyana setelah kematiannya, yang mengarah ke belahan langit selatan dan berujung pada Yamaloka atau tempat tinggal Dewa Yama. Bagi orang-orang yang mulai mengikuti catur yoga, namun belum mencapai kesempurnaan, akan memasuki sistem planet surga setelah melalui jalur yang disebut Dewayana. Kitab Suci Weda Bhagavata Purana menguraikan bahwa para yogi atau orang-orang yang menempuh jalan kerohanian namun belum dapat mencapai alam rohani akan dapat memasuki sistem planet atas di mana para dewa, resi-resi yang agung, para manu, dan para prajapati tinggal. Karena itulah menurut Weda kehidupan beragama dimulai tatkala seseorang mengikuti salah satu dari keempat marga yang telah ditentukan, baik Bhakti Marga, Karma Marga, Gyana Marga, atau Dhyana Marga. Ada banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak melaksanakan kewajiban keagamaan. Namun mereka sangat saleh dan senang berbuat kebaikan untuk menolong sesama manusia maupun makhluk hidup lain. Mereka tergolong orang yang saleh dan setelah kematian akan menempuh jalan Pitriyana dan berakhir di pengadilan Yamaraja di Yamaloka. Di sana, pahala baik mereka akan dihitung, dan dengan itu mereka akan memasuki planet Pitraloka, surga para leluhur yang berada sedikit di atas planet-planet neraka. Berdasarkan hal ini, pengadilan setelah kematian terlepas dari label percaya atau tidak percaya, karena bahkan manusia yang tidak percaya kepada hukum Tuhan pun akan menjalani proses hukum itu setelah kematian. Sementara itu bagi orang-orang yang selama hidupnya sering melakukan perbuatan berdosa, kelak akan menempuh jalan Pitriyana menuju pengadilan Yamaraja setelah kematian mereka. Proses perjalanan ini diuraikan dengan detail yang mengerikan dalam Kitab Suci Weda Garuda Purana. Perbedaannya, orang-orang saleh akan masuk ke alam surga Pitraloka setelah diadili, sementara orang-orang berdosa akan tenggelam ke dalam planet-planet neraka
sesuai dengan kadar dosa yang mereka miliki. Setelah masa pahala dan hukuman mereka berakhir, mereka kemudian dilahirkan kembali di bumi sesuai dengan karma wasana mereka. Selama ini tidak sedikit orang yang menyatakan bahwa surga dan neraka hanyalah dua kondisi kontras yang berada di bumi. Paham ini ternyata kurang tepat, karena baik jalur Pitriyana maupun Dewayana bukanlah jalur hayalan. Menyimak uraian dalam Wisnu Purana dengan berbagai rujukan dari kitab Surya Siddhanta dan Siddhanta Siromani, jalur-jalur perjalanan roh setelah kematian memang ada dan beberapa bagiannya dapat dilihat secara kasat mata melalui observasi langsung. Menurut ilmu astronomi Veda, belahan langit yang dilalui oleh bulan dan matahari dibagi menjadi 28 naksatra atau bintang utama. Tatkala meninggalkan badan, roh seseorang yang akan menjalani pengadilan dari Dewa Yama pertama-tama akan memasuki naksatra bernama Mula di rasi bintang Scorpius. Nama ilmiah untuk bintang ini adalah Mu Scorpius. Bintang kecil di ekor rasi bintang Scorpio atau Scorpius ini dapat dilihat dengan cukup jelas dari langit Indonesia pada bulan Juli hingga September di kaki malam yang cerah antara pukul 9 malam hingga menjelang dini hari. Dari naksatra Mula, roh seseorang melanjutkan perjalanan ke belahan langit selatan dan sampai di bintang Purwasada atau Pi Sagittari dan Uttarasada atau Tau Sagittari yang berlokasi di rasi Sagittarius. Dari Uttarasada, Atma melanjutkan perjalanan melalui jalur bintang yang disebut Agastya Patha, menelusuri sungai Gangga yang mengalir di luar angkasa hingga sampai di bintang Canopus atau Alpha Carina di rasi bintang Carina. Bintang ini adalah bintang paling terang kedua setelah Sirius atau Alpha Canis Majoris di belahan langit malam bagian selatan. Di wilayah antara Canopus dan Sirius ini adalah wilayah Pitraloka dan planet-planet neraka. Sungai Gangga yang disebut Bhogawati terlihat sebagai gumpalan kabut terang di langit selatan dan tampak sangat indah di langit malam yang cerah. Para astronom menamai jalur Gangga surgawi di langit selatan ini sebagai Milky Way atau jalur susu. Para ilmuwan menyatakan bahwa kabut terang tersebut adalah materi pembentuk bintang. Kitab suci Veda menyebutkan bahwa kabut tersebut adalah Gangga yang mengalir di luar angkasa. 3 lengan galaksi Bima Sakti, yaitu Norma, Centaurus, dan Sagittarius, membentuk jalur kabut ini. Jalur Pitriyana juga disebut jalur Agastya Patha karena berujung pada bintang Agastya Rasi atau Canopus. Jalur menuju planet surga. Baik surga maupun neraka adalah sistem planet, sama seperti sistem planet di tata surya kita. Sistem planet ini disebut loka dalam bahasa Sanskerta. Orang-orang yang saleh, yang menjalankan prinsip-prinsip keagamaan atau dharma, yakni pertapaan atau tapasya, penebusan dosa atau prayascita, dan pelepasan ikatan atau vairagya, namun masih belum mencapai kesempurnaan, akan menuju ke planet-planet surga material. Ada planet surga bagi orang-orang saleh yang banyak melakukan kegiatan karma kanda atau kegiatan berpahala, dan terdapat juga planet-planet surga bagi orang-orang saleh yang telah banyak melakukan pertapaan dan pengakangan indria, namun masih belum sempurna. Sistem planet Buarloka dan Swarloka adalah tempat tinggal para dewa, di mana orang-orang yang sibuk dalam kegiatan berpahala akan hidup dalam kebahagiaan material yang melimpah ruah dan dalam waktu yang sangat lama. Sementara itu sistem planet di atas Swargaloka seperti Maharloka, Janaloka, Tapoloka, dan Satyaloka adalah surga bagi orang-orang saleh yang banyak melakukan pertapaan, penebusan dosa, pelepasan ikatan, serta pengekangan indria. Apabila seseorang meninggal dan menuju sistem planet surga, dia akan melalui jalur luar angkasa yang disebut Dewayana. Pertama-tama, roh itu akan masuk di bintang Mula Naksatra dan memutar arah menuju bintang Purwasada atau Pi Sagittari. Dari bintang ini, roh berjalan di jalur yang dikenal dengan nama Vaisvanara Patha, tempat 49 Dewa Agni berada. Jalur ini terletak di sepanjang rasi bintang Capricorn, Aquarius, Pisces atau Pisces, Aries, Taurus, dan Orion.
Semua rasi ini berada di jalur utara matahari dan dapat dilihat berurutan di sepanjang malam pada bulan Agustus hingga Januari. Di sepanjang Vaiswanara Patha ini, sebagaimana diuraikan dalam Bhagavata Purana, Skanda 2, bab kedua, dan sloka ke-24, roh-roh orang yang saleh akan disucikan dari kontaminasi sifat nafsu dan kebodohan dan mencapai tingkat sattva guna atau sifat kebaikan. Di sepanjang jalur ini, sang roh melewati bintang Rewati atau Zeta Piscium, Aswini atau Alpha Aries, dan Kritika atau Pleiades. Bintang Kritika ini dikenal dalam kebudayaan Nusantara dengan nama bintang Kartika, berupa kumpulan 7 bintang cerah kebiruan yang bisa dilihat di langit malam di sepanjang bulan Oktober hingga Maret. Dalam astronomi Veda, munculnya bintang Kartika menjadi pertanda kemujuran bagi para ibu. Sementara itu bintang Rewati menjadi patokan perhitungan bujur 0 derajat dalam perhitungan astronomi Veda. Karena itulah dalam berbagai budaya astronomi purba di dunia, rasi bintang Pisces sebagai tempat di mana bintang Rewati berada senantiasa menjadi rasi terakhir di antara ke-12 zodiak. Setelah melewati bintang Kartika, roh-roh orang yang saleh masuk dalam aliran sungai Gangga yang mengalir di sepanjang rasi Orion. Dalam astronomi modern, wilayah aliran Gangga ini dikenal dengan nama lengan Orion, Perseus, dan Cygnus yang merupakan bagian tengah luar galaksi. Mengikuti aliran Gangga, roh-roh yang saleh kemudian memasuki planet-planet surga yang berbeda sesuai dengan karma mereka. Ada roh yang masuk ke Indraloka, Warunaloka, Chandraloka, Suryaloka, dan sebagainya yang berada di sepanjang jalur sungai. Roh-roh saleh yang menekuni banyak pertapaan, penebusan dosa, dan pengekangan indria dalam bakti kepada Tuhan selama dia hidup sebagai manusia di bumi, mereka tidak akan pergi ke pengadilan Dewa Yama. Sebaliknya, roh-roh saleh yang belum mencapai dunia rohani itu pergi ke atas Swargaloka melalui lajur sungai Gangga. Pertama-tama, mereka akan sampai di wilayah bernama Wisnupada, berupa gugusan 7 bintang yang dikenal pula dengan nama Saptarsi Mandala. Dalam astronomi modern, ke-7 bintang ini membentuk rasi Ursa Mayor dan berada di belahan langit utara. Wilayah ini adalah tempat ke-7 rasi agung, putra-putra Dewa Brahma. Perjalanan dilanjutkan ke Dhruwaloka atau bintang kutub, lalu menuju Maharloka, Janaloka, Tapoloka, dan Satyaloka. Roh-roh orang yang saleh itu akan tinggal di sana dan berbahagia dalam rentang waktu yang sangat lama hingga ratusan juta tahun sebelum nantinya dilahirkan lagi di bumi di tengah-tengah keluarga yang religius dan saleh untuk melanjutkan pertapaan mereka demi mencapai alam rohani yang kekal. Dalam gambar berikut dapat dilihat dengan jelas antara jalur Pitriyana yang mengarah ke bawah alam semesta dan Dewayana yang mengarah ke atas. Jalur Pitriyana berbelok ke kiri, sementara jalur Dewayana membelok ke kanan. Karena itulah terdapat 2 istilah yang kerap dipakai dalam kegiatan keagamaan agama Hindu sehari-hari, yakni Prasavya dan Pradaksina atau Purwadaksina. Pradaksina adalah prosesi mengitari tempat suci dengan mengambil lajur putaran kanan. Konsep Pradaksina ini mengambil sumber dari perputaran planet-planet mengelilingi Dhruwaloka dan juga jalur perjalanan roh-roh yang saleh dan suci tatkala menuju planet-planet surga dan terus naik hingga dunia rohani, bukan malah turun ke planet-planet neraka. Perjalanan dari satu bintang ke bintang lain belum bisa dilakukan pada zaman modern ini dengan teknologi yang ada. Namun apabila roh telah meninggalkan badan, perjalanan beribu-ribu tahun cahaya itu hanya memerlukan waktu beberapa saat saja. Perjalanan antar planet versi manusia dan para dewa tentu saja berbeda karena perbedaan komposisi tubuh, kekuatan mistik, dan kemampuan dalam mengolah unsur-unsur material. Namun bagaimanapun adanya, perjalanan setelah kematian adalah sesuatu yang nyata, terlepas dari yakin dan tidaknya seseorang. Sekian episode Hindu Times kali ini. Sampai bertemu dalam video-video selanjutnya yang membahas tentang keagungan pengetahuan Veda. Semoga Hindu senantiasa dapat menjadi cahaya yang terang dan menjadi teladan bagi kedamaian, keharmonisan, kesucian, dan keberagaman dunia. Om Santi 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 Om.